Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 18 ya dari alur kelanjutan Battle Through the Heaven ini atau Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, akhirnya Jinwoo yang memutuskan untuk datang sendiri ke tanah hukuman para dewa dan melihat situasinya dengan mata kepalanya sendiri. Namun saat ini, Xiaoyan dan yang lainnya malah minum-minum teh. Baiklah, lebih baik kita minum teh dulu. Dan percuma saja merasa cemas akan hal itu. Aku akan menghadapinya dengan mengundangnya minum teh bersamaku, ucap dari Xiaoyan kepada yang lainnya. Apakah kamu sedang bercanda? Tanya dari Li Chu. Hei, aku hanyalah seseorang fighting god bintang 4. Bagaimana mungkin aku bisa melawan seseorang yang berkekuatan immortality? Jawab dari saya. Lalu, kenapa kamu tidak merasa takut sedikit pun? Tanya dari Li Chu lagi. Kenapa harus takut? Paling-paling aku hanya akan mati saja, bukan? Jawab dari saya. Setelah itu Xiaoyan pun lalu duduk dan membuat teh dengan sangat tenang. Saudara Li Chu, tidak perlu panik. Minumlah secangkir teh bersamaku dan mungkin kita akan bisa menemukan solusinya, ucap dari saya. Dalam situasi seperti ini, mana mungkin Li Chu bisa merasa tenang? Seseorang seperti Jin Wuye akan segera tiba dan dia pasti akan menghukum seluruh orang yang ada di sini. Berapa lama lagi mereka akan tiba? Tanya dari saya. Aku rasa paling lama mereka hanya membutuhkan waktu 1 minggu saja untuk sampai di sini. Jawab dari Li Chu. Oh, itu cukup baik, ucap dari Xiaoyan sambil melanjutkan minum teh dan menjawab pertanyaan itu dengan sangat tenang. Apanya yang cukup? Tanya dari Li Chu lagi. Apakah kamu tidak haus? Xiaoyan berbalik bertanya. Li Chu pun akhirnya memahami maksud dari Xiaoyan. Lalu dia pun segera duduk dan minum teh bersama Xiaoyan. Sementara itu, Aoki dan juga Xie Kunzie baru juga datang dan langsung menyeduh teh. Xiaoyan langsung mencicipi semua teh di dunia ini, dan teh di sini adalah teh yang terpahit yang pernah dia minum selama ini. Beberapa hari kemudian, ada suara gemuruh di atas langit, dan gemuruh ini membuat cangkir teh Xiaoyan pun sedikit bergetar. Apakah mereka akan segera tiba? Gumam dari Xiaoyan. Rantau yang tidak berani bergerak sebelumnya langsung melesat ke udara saat ini. Dia segera mengepalkan tinjunya dan menundukkan kepalanya. Selamat datang, wakil pemimpin Jin Wuye, ucap dari Rantau. Kapal itu akhirnya datang dan melayang di udara. Kemudian terlihat seseorang pria berjubah kekaisaran berjalan secara perlahan di atas kapal itu. Saat dia muncul, aura yang menekan pun langsung menyebar. Dan benar bahwa itu adalah Jin Wuye. Rantau pun menjadi sangat bersemangat, seperti seekor anjing yang melihat tuannya sendiri. Rantau, kenapa kamu terus tinggal di sini dan tidak segera kembali ke aliansi dewa? Tanya dari Jin Wuye. Wakil pemimpin, aku telah ditahan oleh seseorang yang berkekuatan immortality di sini. Jika aku melarikan diri, seluruh tentara akan dimusnahkan olehnya. Maafkan aku telah membuat Anda kecewa kali ini. Tetapi aku berharap wakil pemimpin akan membunuhnya, karena dia adalah orang yang berani menghina aliansi dewa kita, ucap dari Rantau. Mendengar itu Jin Wuye pun sedikit terkejut. Di tanah hukuman para dewa ini memang ada penjahat yang berkekuatan immortality juga. Tetapi mereka semua telah dibatasi oleh segel, dan mereka seharusnya tidak bisa melarikan diri. Apakah ada yang membuka segelnya? Tanya dari Jin Wuye. Sejauh yang aku tahu, seseorang memang telah melepaskan pembatas segel mereka. Dan orang ini adalah yang mulia dari Papiliun ke-9, yaitu Xiao Feng, ucap dari Rantau. Oh, Xiao Feng ya. Sudah lama juga aku tidak bertemu dengannya, ucap dari Jin Wuye. Ya, sudah lama sekali aku juga tidak melihatmu, wakil pemimpin Jin Wuye, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Jin Wuye langsung menoleh ke arah suara itu berasal.
Dan Xiaoyan saat ini sedang duduk dengan sangat tenang sambil memegang secangkir teh di tangannya. Hahaha, benar-benar mengejutkan. Ternyata kamu masih hidup, ucap dari Jinwei. Maaf, aku sangat mengecewakan wakil pemimpin Jinwei kali ini. Ternyata selain kekurangan sumber energi, tempat ini juga nyaman untuk ditinggali ya. Jawab dari saya. Wah, benarkah? Apakah maksudmu kamu tidak ingin kembali ke aliansi dewa lagi? Tanya dari Jinwei. Kalau Anda sudah menjemputku secara pribadi seperti ini, mana mungkin aku akan berani menolaknya? Jawab dari saya. Jika begitu, kamu akan menjadi anggota pasukan surgawi setelah kembali ke aliansi dewa. Dan aku akan memberimu jabatan jenderal tertinggi. Dan kamu hanya satu tingkat di bawahku saja, ucap dari Jinwei. Mendengar itu, Rantau pun terkaget. Dia menatap ke arah Jinwei dengan tidak percaya. Lalu dia menoleh ke arah Xiaoyan. Kenapa seseorang fighting god bintang 4 bisa mendapatkan jabatan yang begitu tinggi? Gumam dari Rantau. Bahkan jika Xiaoyan adalah seseorang pewaris supreme, tanpa kekuatan yang besar, sangat tidak mungkin dia bisa mendapatkan posisi seperti itu. Dengan menjadi jenderal tertinggi, dia akan memimpin seluruh pasukan surgawi. Tentu saja jabatan itu jauh lebih menakutkan daripada hanya gelar yang mulia papiliun biasa saja. Padahal, Rantau yang seseorang fighting god bintang 8, jabatannya jauh di bawah posisi yang diberikan kepada Xiaoyan oleh Jinwei saat ini. Dan jika Xiaoyan setuju, maka Rantau ini akan menjadi bawahan Xiaoyan dan harus benar-benar mematuhi semua perintah Xiaoyan. Seseorang fighting god bintang 8 harus mematuhi instruksi dari fighting god bintang 4. Bukankah itu terlihat sangatlah konyol? Penawaran yang diberikan oleh wakil pemimpin Jinwei ini sungguh sangat menarik. Tetapi yang aku inginkan bukanlah pemimpin tentara surgawi, jawab dari Xiaoyan. Lalu apa yang kamu inginkan? Posisi wakil pemimpin? Tanya dari Jinwei lagi. Namun Xiaoyan pun tetap menggelengkan kepalanya. Tidak, ucap dari Xiaoyan. Jinwei terus memandang ke arah Xiaoyan dengan menyebarkan aura kekuatannya untuk mengintimidasi Xiaoyan. Xiaofeng, aku menghargai bakatmu dan aku bisa fokus untuk melatihmu. Tetapi bukan berarti kamu bisa bertindak seenaknya seperti itu. Apa yang kamu katakan telah sangat berlebihan, dan aku bisa saja membunuhmu kapan saja. Kamu pasti sudah tahu dengan sangat jelas tentang hal itu, bukan? Ucap dari Jinwei. Tahukah Anda bahwa pada saat ini tanah hukuman para dewa ada di dalam kendaliku? Jadi aku juga akan mengurus aliansi dewa mulai sekarang, ucap dari Xiaoyan. Itu adalah ucapan yang sungguh sangat sombong. Kamu sudah lama berada di tanah hukuman para dewa ini, dan ini membuatmu sangat gila. Aku jadi ingin tahu kenapa kamu bisa berkata seperti itu di depanku, ucap dari Jinwei. Lalu tekanan Jinwei pun menyebar lebih kuat lagi, dan tekanan semacam ini penuh dengan bahaya yang mengancam. Dan jika tekanan itu benar-benar hanya ditunjukkan kepada Xiaoyan yang hanya berkekuatan fighting god bintang 4, tekanan ini sudah cukup untuk membuat Xiaoyan tidak bisa bergerak. Namun pada saat yang sama, ada sebuah tekanan yang menyebar dari belakang Xiaoyan. Dan tekanan itu langsung beradu dengan tekanan milik Jinwei. Namun karena Dong Haiyuan sudah tinggal lama di tanah hukuman para dewa, jadi dia tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menghadapi tekanan dari Jinwei ini. Dan tekanan itu berasal dari Dong Haiyuan. Walaupun kekuatan Dong Haiyuan sudah mencapai immortality, bagi Jinwei, kekuatan Dong Haiyuan hanya seperti fighting god bintang 9 saja. Menarik. Ternyata di sini ada seseorang fighting god bintang 9. Tidak heran kamu bisa berbicara begitu sombong sekarang. Tetapi apakah kamu pikir hanya dengan kekuatan fighting god bintang 9 ini bisa mengatakan kata-kata yang seperti itu? Hah. Itu terlalu sombong untukku, ucap dari Jinwei. Ternyata kekuatannya benar-benar telah mencapai tingkat immortality, bisik dari Dong Haiyuan kepada Xiaoyan. Meskipun begitu, Dong Haiyuan tidak memiliki rasa takut sedikit pun kepada Jinwei. Xiaofeng, aku rasa kamu sudah tidak memiliki arti hidup lagi.
Aliansi dewa tidak akan membuat perubahan apapun hanya karena seseorang yang sudah lama menghilang. Jika kamu pikir aku tidak akan membunuhmu sekarang, maka kamu salah besar. Oh ya, wakil pemimpin Cao Cao juga sudah tidak ada sekarang dan dia dihukum dan diasingkan selama ribuan tahun. Dan sekarang dia telah kehilangan semua yang pernah dia miliki. Kamu memang punya bakat yang sangat luar biasa. Tetapi menurutku, bakat itu tidak sama dengan kekuatan. Bahkan dengan sebuah serangan telapak tanganku saja, aku rasa kamu tidak akan bisa menahannya. Bahkan fight tingkat bintang 9 pun tidak akan bisa menghentikannya, ucap dari Jin Wuye. Lalu setelah Jin Wuye mengatakan itu, telapak tangannya pun lalu bergetar. Lalu sebuah telapak tangan raksasa yang tembus pandang pun muncul. Teknik berisi sumber gas yang sangat kuat ini memang seperti kekuatan dari seseorang immortality. Ini adalah kekuatan yang masih belum bisa dipahami oleh Xiaoyan saat ini. Dan Xiaoyan juga tidak bisa merasakan secara spesifik. Tetapi meski telapak tangan Jin Wuye ini melesat, Xiaoyan sudah bisa merasakan tekanan yang kuat dan kematian yang benar-benar terasa dekat dengannya. Begitu Dong Haiyuan bergerak, sumber gas di tubuhnya juga lalu meledak. Sungguh menakjubkan. Ternyata kamu memiliki teman dengan latar belakang yang seperti itu di sini. Aku selalu menghargai bakat. Jika kamu bersedia bergabung dengan tentara surgawi sekarang, aku bisa memberikan jabatan yang bagus untukmu. Dan aku tidak harus bertarung denganmu, ucap dari Jin Wuye. Meskipun Anda adalah seseorang immortality, aku tidak takut kepadamu. Bahkan aku bisa saja membunuhmu, ucap dari Dong Haiyuan. Kata-kata ini benar-benar membuat Jin Wuye marah. Setelah dia mengangkat tangannya, telapak tangan besar yang tembus pandang itu pun langsung melesat. Wah, kita akan lihat apakah kamu benar-benar bisa menghancurkanku atau tidak, ucap dari Jin Wuye. Saat Jin Wuye memeriksa kekuatan dari Dong Haiyuan, benar-benar tidak ada jejak immortality di tubuh Dong Haiyuan sekarang. Dengan kata lain, dia berkesimpulan bahwa di tempat ini mungkin tidak ada seseorang yang memiliki kekuatan immortality. Namun Jin Wuye masih tetap berhati-hati. Meskipun Dong Haiyuan hanya memiliki fluktuasi sumber gas saja, jika saja Dong Haiyuan kembali ke dunia Senki, dia pasti akan menerobos ke tingkat immortality. Dong Haiyuan lalu menggunakan sumber gas miliknya untuk melawan serangan Jin Wuye. Buar, telapak tangan yang tembus pandang milik Jin Wuye itu pun tetap melesat. Namun kecepatannya turun dengan sangat tajam ketika bersentuhan dengan sumber gas milik Dong Haiyuan. Tabrakan serangan ini benar-benar menakjubkan. Dong Haiyuan pun lalu tersenyum melihat itu. Apakah immortality di dunia Senki memang lemah seperti itu? Ucap dari Dong Haiyuan. Buar, telapak tangan Jin Wuye pun ditekan lagi. Setelah beberapa saat, sumber gas Dong Haiyuan pun tampak kabur. Konfrontasi atau tabrakan gila-gilaan antara kedua kekuatan ini sangatlah menggemparkan. Buar, tetapi Jin Wuye pun langsung terkejut. Karena dia bisa merasakan bahwa Dong Haiyuan sedang tidak dalam kondisi puncaknya pada saat ini. Dan jika Dong Haiyuan berada di dalam kondisi puncaknya, Jin Wuye pasti tidak akan bisa dengan mudah memiliki keunggulan dalam pertarungan ini. Bergabunglah untuk menjadi bawahanku sekarang. Dengan sumber daya aliansi dewa, itu akan membuat kekuatanmu meningkat lebih jauh lagi. Dan bahkan jika perlu, aku berharap kamu bisa mencapai tingkat immortality lagi, ucap dari Jin Wuye. Berhentilah untuk berbicara omong kosong. Orang idiot yang sombong, ucap dari Dong Haiyuan. Pada saat ini, Jin Wuye pun sadar bahwa Dong Haiyuan sama seperti Xiaoyan. Dia adalah penjahat yang tidak bisa diatur. Kalau begitu, maka kamu harus mati sekarang, ucap dari Jin Wuye. Sebuah kekuatan terus berkumpul di tangannya. Dan telapak tangan raksasa transparan pun menjadi semakin kuat dan lebih kuat lagi. Sementara itu, sumber gas Dong Haiyuan digunakan dengan sangat gila-gilaan sekarang. Dan di sisi lain, telapak tangan raksasa transparan milik Jin Wuye masih terus melesat. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika Dong Haiyuan menghabiskan miliaran sumber gasnya untuk menahan serangan Jin Wuye,
itu sepertinya tidak akan mampu. Tetapi Xiaoyan masih duduk bersila dengan sangat santai sambil minum teh saat ini. Dia seperti sedang menikmati pertarungan ini, seolah-olah pertarungan ini tidak ada hubungan dengannya. Jika saja sebelumnya aku tidak tersegel, aku tidak akan membiarkanmu untuk mendapatkan kesempatan menyerang seperti itu, ucap dari Dong Haiyuan. Hah, sayangnya itu adalah dulu, bukan sekarang. Tanah hukuman para dewa adalah bencana untukmu, dan sekarang hidupmu akan berakhir di sini, ucap dari Jin Wuye. Buar, serangan Jin Wuye kali ini benar-benar menghancurkan penghalang yang dibentuk oleh sumber gas dari Dong Haiyuan. Telapak tangan itu pun kembali melesat, dan Dong Haiyuan pun meletakkan tangannya di atas kepalanya. Dia menekan telapak tangan raksasa itu dengan kedua tangannya secara langsung. Buah! Dong Haiyuan pun langsung memuntahkan darahnya. Sudahi saja mimpimu itu. Mana mungkin kamu bisa mengalahkanku dengan kekuatan fighting god seperti itu, ucap dari Jin Wuye. Mendengar itu, kekuatan dahsyat pun langsung mengalir dengan sangat deras. Dong Haiyuan lalu menggertakkan giginya. Tubuhnya juga berada di bawah tekanan yang sangat luar biasa, dan darahnya terus muncrat dari mulutnya. Tetapi Dong Haiyuan tetap tidak menyerah. Hiya, buar! Tiba-tiba ada retakan di telapak tangan raksasa milik Jin Wuye, dan dalam sekejap telapak tangan raksasa milik Jin Wuye itu pun hancur berkeping-keping. Pada akhirnya Dong Haiyuan bisa menghancurkan telapak tangan milik Jin Wuye itu. Jin Wuye pun tidak terlalu terkejut saat melihat kekuatan itu hancur. Malah Jin Wuye bertepuk tangan. Aku mengakui bahwa kamu memang orang yang kuat kali ini, ucap dari Jin Wuye. Dong Haiyuan pun lalu berdiri secara perlahan sambil mengusap darah yang keluar dari mulutnya dan menatap ke arah Jin Wuye dengan tatapan yang sangat tajam. Dong Haiyuan tidak menjawab ejekan dari Jin Wuye itu, dan dia langsung mengubah tubuhnya menjadi beberapa bagian untuk menyerang Jin Wuye. Hiya, dadedok. Buar, beradu serangan di udara dengan Jin Wuye itu sangatlah merepotkan untuk Dong Haiyuan. Serangan-serangan sengitnya lalu dilepaskan olehnya. Dengan kekuatan tekanan Jin Wuye, setelah beberapa serangan, dia akhirnya memukul tubuh Dong Haiyuan. Hiya, Dong Haiyuan pun terus memuntahkan darahnya. Ya, buar. Sialan, gerakannya semakin cepat. Jika aku menambah kecepatannya, dia selalu semakin cepat, gumam dari Dong Haiyuan. Tapi tiba-tiba sebuah pukulan Dong Haiyuan berhasil mengenai Jin Wuye. Buar, Jin Wuye pun langsung terhuyung karena pukulan itu. Pukulan ini benar-benar membuat Jin Wuye sangatlah marah, karena saat ini dia baru mengalami ada seseorang yang bisa memukulnya. Dan sumber gas di tubuhnya pun akhirnya meledak. Dan kekuatan immortality dari Jin Wuye pun benar-benar tidak terhentikan. Buah, Dong Haiyuan pun terus dibordar-bardir oleh tinju Jin Wuye saat ini. Hiya, dededok. Terdengar ada retakan tulang dari Dong Haiyuan. Kecepatan Dong Haiyuan pun langsung menurun drastis. Namun meskipun begitu, Dong Haiyuan tidak pernah menyerah. Dia tetap menyerang Jin Wuye, tetapi kecepatan dan kekuatannya tidak bisa mengimbangi Jin Wuye kali ini. Akhirnya, Jin Wuye pun berhasil memukul Dong Haiyuan dengan dua pukulan sekaligus. Satu pukulan di dada Dong Haiyuan dan satu pukulan di kepala Dong Haiyuan. Sosok Dong Haiyuan pun lalu melesat ke belakang, dan seteguk darah pun menyembur keluar dari mulutnya. Melihat itu, Lei Ji pun segera bergerak dan melindungi Dong Haiyuan. Dia pun lalu menangkap Dong Haiyuan yang terpental. Jin Wuye lalu memandang ke arah Lei Ji dan merasakan aura lemah di tubuh Lei Ji. Jin Wuye pun langsung meremehkan Lei Ji ini. Sementara itu Xiaoyan yang masih duduk dengan tenang, meskipun sebenarnya dia merasa sedikit gugup. Dia pikir Dong Haiyuan bisa bertahan beberapa waktu saja, karena saat ini klon dewa asli masih belum tiba di sini. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin akan dikalahkan sebelum klon dewa asli itu tiba. Dan lalu bagaimana kelanjutan ceritanya?
Akankah Xiaoyan segera dibunuh oleh Jin Wuye dan yang lainnya diratakan oleh Jin Wuye sebelum klon dewa asli itu tiba di sini? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak bermaksud untuk membuat kalian penasaran, tapi ya bagaimana, ada emang alur ceritanya selalu penasaran. Terima kasih semuanya yang sudah mendukung channel ini dari dulu sampai saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.